Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Lukas Pitaksono dari Prodi Teknik Informatika NRP 20111104. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat untuk memenuhi tugas kuis dari pelajaran algoritma dan pemrograman 1. Pertama-tama kita deklarasikan variabel I, A, B, C, D, E, dan F dengan nilai 0. Kemudian kita buat dictionary berupa NRP, nama, prodi, dan tahun lahir. Di sini saya membuat function yang pertama format data mahasiswa dengan parameter data 1, data 2, dan batas. Jadi kita while agar terjadi infinite loop. Jadi ketika data 1 kita append dengan inputan dari data 2, atau di sini data 1 sebagai dictionary dan data 2 adalah inputan dari user. Panjang dari data 1 sama dengan batas yang sudah kita tentukan akan berhenti. Jika tidak, data akan terhapus seperti itu. Kemudian programnya akan dilanjutkan. Kemudian saya membuat function menu yang berisi tampilan awal sebelum memilih aktivitas yang akan dilakukan. Jika memilih satu, program akan mengeksekusi function yang bernama input data. Jika memilih dua, akan mengeksekusi function yang bernama tampil data MHS. Jika memilih tiga, akan mengeksekusi function yang bernama akumulasi data MHS. Jika memilih 4, akan meng-clear semua isi dari terminal dan mengucapkan terima kasih. Selain 1 sampai 4 akan ditampilkan function menu itu sendiri. Function input data. Jadi saya memanggil variabel yang telah saya deklarasikan di awal tadi, I, A, B, C, D, dan F. Kemudian saya membuat while true untuk infinite loop. Pertama kita print dulu, masukkan data ke I plus 1 di sini sebagai penanda sekarang data ke berapa. Kemudian nama .append sesuai dengan inputan user. Kemudian nama .append yang berfungsi untuk memasukkan data input ke dalam dictionary nama. Di sini saya memanggil function yang bernama format data MHS dengan parameter yang pertama tadi kan data 1, data 2, dan batas. Data 1 di sini berupa dictionary NRP, kemudian data 2 berupa inputan untuk user, kemudian yang ketiga adalah batas dari panjang inputan user. Jadi ketika user inputnya sama dengan 9, maka akan dilanjutkan. Jika tidak, maka akan diulang dan data akan dihapus dari array. Sama dengan ini, saya memanggil function format data MHS, data 1, data 2, dan batas. Data 1 adalah dictionary prodi, data 2 adalah function input user, kemudian data 3 adalah batasnya adalah 2 karena TI, SI, dan MI. Jika user memilih TI, array akan mengisi teknik informatika, dan di sini A plus dengan 1 berfungsi sebagai counter untuk setiap data. Kemudian jika memilih SI akan terisi sistem informatika dan counternya juga bermasa 1. Jika memilih MI akan mengisi manajemen informatika dan counternya bermasa 1. Kemudian jika tidak sesuai dengan yang tiga di atas, program akan mengeprint data yang Anda masukkan salah dan menghapus semua data yang sudah kita inputkan tadi yang berada di array prodi, nama, dan RP. Kemudian program akan lanjutkan mengulang dari awal. Jika benar, maka akan memanggil function format data MHS dengan data 1, data 2, dan batas. Data 1 adalah array tahun lahir, data 2 adalah inputan user, dan data 3 dan batas adalah
4. Jadi jika user mengisi melebihi 4 karakter, contohnya 20.000, maka data akan dihapus seperti itu dan disuruh menginputkan lagi. Jika user mengisi 2000, maka akan diisi 2000 pada array-nya, kemudian counternya akan bertambah 1. Jika 1001, maka akan diisi 1001 dan array-nya akan dan counternya akan bertambah 1. Jika user mengisi 2002, array-nya maka akan terisi 2002 dan counternya akan bertambah 1. Kemudian jika tidak mengisi tidak sesuai dengan ketentuan di atas, maka akan mengeprint data yang Anda masukkan salah dan menghapus semua data yang sudah terisi dalam array nama, prodi, tahun lahir, dan RP. Kemudian akan dilanjutkan programnya. Kemudian saya membuat variable input dengan nilai kosong. Kemudian saya lakukan while inputnya tidak sama dengan y or t. Jadi jika user mengisi tidak sesuai dengan y kecil atau r kecil, akan dilakukan inputan lagi sampai user dipaksa untuk memasukkan inputan berupa y kecil untuk lanjut dan t kecil untuk tidak. Kemudian akan di break jika selain mengisi y dan t tadi, akan dilanjutkan terus menerus sampai mengisi kecil dan t kecil. Kemudian untuk function tampil data FHS, pertama saya panggil function menu tampil seperti ini, tampil berisi string tampilan menu. Kemudian membuat variabel pilih dengan inputan dari user. Jika user memilih 1, akan memanggil function lagi berupa menu tampil prodi. Kemudian saya membuat variabel lagi bernama pilih 1 yang berisi inputan user. Jika user memilih 1, maka akan menampilkan semua data mahasiswa yang berada di yang prodinya adalah teknik informatika. Jika user memilih 2, akan menampilkan semua data mahasiswa yang prodinya adalah sistem informatika. Jika memilih 3, akan menampilkan semua mahasiswa yang prodinya adalah manajemen informatika. Kemudian jika sebelumnya saya memilih 1, akan menampilkan prodi. Di sini jika user memilih 2, akan menampilkan function bernama menu tampil tahun. Seperti ini, tampil tahun isinya. Jika user memilih 1, akan menampilkan semua data mahasiswa yang tahun kelahirannya adalah tahun 2000. Jika user memilih 2, akan menampilkan semua data mahasiswa yang tahun kelahirannya 2001. Kemudian jika memilih 3, akan menampilkan semua data mahasiswa yang tahun kelahirannya 2002. Kemudian jika sebelumnya user memilih 3, akan menampilkan semua data mahasiswa baik dari prodi TI, SI, MI dan tahun kelahiran 2001 dan 2002. Seperti itu. Kemudian untuk function akumulasi data mahasiswa berisi, saya tampilkan menu terlebih dahulu. Kemudian saya buat variabel pilih dengan isi dari inputan user. Jika memilih 1, akan menampilkan semua mahasiswa dari jika memilih 1, akan menampilkan jumlah mahasiswa yang mengikuti prodi teknik informatika berapa orang, sistem informatika berapa orang, dan manajemen informatika berapa orang. Jika user memilih 2, akan menampilkan tahun kelahiran mahasiswa. Jika user memilih 2, akan menampilkan jumlah mahasiswa yang lahir di tahun 2000 berapa orang, tahun 2001 berapa orang, dan 2002 berapa orang. Jadi variabel A, B, C, D, E, F yang sudah kita deklarasikan di input data tadi akan dipanggil kembali di sini. Karena jika setiap user memilih
salah satu dari TI, SI, dan MI tadi counternya bertambah 1 seperti itu. Berikut adalah demo dari program yang saya buat. Saya pilih 1, masukkan data pertama, pilih TI tahun 2000. Kita tekan lagi Ayu 2, Prodi SI tahun 2001. Kemudian tekan lagi Wahyu 3, NRP ini MI tahun 2002. Lagi lagi Wahyu 4, NRP TI lagi tahun 2002. Y Wahyu 5 dan SI tahun 2001. Wahyu 6 9 MI tahun 2000. Tidak tampilkan data mahasiswa, tekan prodi teknik informatika, ada 2 orang sesuai dengan yang saya inputkan tadi. Kembali ke menu, tekan lagi, tekan prodi lagi. Sekarang sistem informatika, ada 2 orang. Menu, tambahkan lagi, tekan prodi manajemen informatika, ada 2 orang sesuai. Kita tambahkan lagi, berdasarkan tahun 2000, 2 orang, data berdasarkan tahun 2001, 2 orang, tampilkan data mahasiswa sesuai dengan tahun 2002. Ada 2 orang sama. Kemudian jika kita tampilkan semua data, ada 6 orang seperti ini. Kemudian mulai lagi akumulasi data siswa, tekan prodi, dan 6 orang benar. Tekan tahun, dan 6 orang sama juga sudah benar. Kemudian setelah semua selesai, kita lompat untuk keluar dari grup aplikasi dan terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.